selamat malam, selamat bergabung di podcast Secangkir Kopi berkolaborasi dengan Manusia Sotoy. Yeay, gabung lagi nih sama Mas Dava dan Raffi di sini tentu saja. Oke, pembahasan kali ini menarik tentang hal yang menurut gua nggak bakal pernah basi untuk dibicarakan dan nggak akan pernah menjadi salah satu sejarah mungkin ya terus menerus ya Mas Dava ya. Kita ngomongin masalah terkait toleransi, kemudian masalah terkait perbedaan agama dan saling menghormati satu sama lain ya Mas Dava. Oke. Iya. Yang pertama kita bakal ngomongin apa dulu nih Mas Dava? Boleh di-spill? Wah, mungkin tentang moralitas ya Kang ya. Oke, moralitas. Iya. Pertama kali moralitas muncul itu kapan Mas Dava? Wah, saya belum riset lagi. Ya, secara logika, Secara logika, moralitas tentu diciptakan pada awal-awal peradaban manusia, baru ada. Gitu kan. Awal-awal peradaban baru ada, budaya pun baru ini terbentuk. Ya. Dalam budaya kita kan bisa mempelajari banyak hal secara kolektif, mana yang baik, mana yang buruk menurut kolektif gitu. Melakukan ini adalah hal yang baik menurut kolektif, melakukan ini adalah hal yang buruk menurut kolektif. Gitu. Nah, bagi saya moralitas muncul ketika agama muncul. Gitu. Wow. Nah, ini nih menarik nih ya, ngomongin masalah agama ya kan. Moralitas muncul. Pertanyaan dari gua, kalau misalkan di awal peradaban, ya kita bicara langsung ya, to the point aja. Kalau misalkan di awal peradaban tanpa adanya konsep agama dan kepercayaan, nah apakah moralitas itu akan ada? Kayak misalkan lagunya Chrisye, gimana kalau misalkan surga dan neraka itu nggak ada? Apakah kita akan seperti ini atau bagaimana? atau lagunya John Lennon ya. Oke. Tidak ada Imagine ya judulnya. Imagine. Oke. Imagine if there is no religion. Gitu. Gimana tuh? Bagi gua kalau memang dari awal peradaban tidak ada agama, gua yakin peradaban tersebut tidak akan lama hidupnya, gitu kan? Tidak akan lama, dalam artian ya itu paling mereka akan bertahan ya 100-200 tahun. Oke. Karena di dalam agama kita diajarkan salah satu moralitas ya, terutama baik atau buruknya gitu kan. Iya. Karena konsep gitu kan, konsep baik dan buruk. Konsep baik dan buruk, dan itu tidak ada yang mengajarkan selain agama ya. Betul, saya yakin tidak ada yang mengajarkan hal itu. Dari agama manapun pasti mengajarkan lah ya, dijelaskan apa sih yang baik dan apa sih yang buruk, tentu saja kan seperti itu. Pasti diajarkan. Soalnya ya itu tadi dari kebudayaan ini kan karena kolektif kan, secara kolektif kita melakukan hal ini menurut kita baik ya karena menurut kita gitu tuh. Kayak misalkan zaman dulu kan ada yang namanya human sacrifice ya, bahasa Indonesianya apa ya, manusia dibunuh tuh buat disembah ke dewa kan. Pengorbanan gitu ya. Pengorbanan. Pengorbanan manusia. Zaman dulu kan ada kan budaya lagi, dan itu sebuah budaya. Dan itu kan secara kolektif mereka menyepakati itu hal yang baik gitu, karena kita melakukan itu demi dewa mereka gitu. Makanya salah satu nabi yang mau membunuh anaknya karena suruhan Tuhan gitu. Terus kemudian diganti dengan hewan. Kalau itu kan ceritanya
loyalitas, ketaatan Loyalitas, gitu. Iya, kepada ketaatan Tuhan, iya. pada Tuhan. Oh beda ya. Beda. Kalau ini kan apa ya, pengorbanan ini kan macam-macam ya. Kadang pengorbanan ini biar dewanya tidak marah gitu kan. Oke. Kayak gitu. Itu konsep awalnya ya sebuah agama ya. Dan baik dan buruk pun kayaknya ada konsep yang paling menurutku paling sederhana ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi ini. Benar nggak sih? Iya benar, Konsep benar. konsep baik dan buruknya Tuhan itu menciptakan dua hal, yaitu malaikat dan iblis kan. Iya. Nah, dan yang ketiga adalah manusia mungkin dan lain sebagainya, karena manusia bisa memberontak lah, anggaplah bisa jadi manusia baik dan buruk itu dari kedua hal itu gitu kan. Artinya memang Tuhan atau misalkan pencipta menciptakan dua hal yang saling berlawanan, yaitu malaikat dan iblis. Dan itu menggambarkan bahwa ya sampai sekarang pun ketika lu berperilaku buruk, lu tuh iblis ataupun lu kayak Tuhan. Sedangkan kalau misalnya orang-orang berperilaku baik, berarti lu tuh baik banget kayak malaikat gitu kan. Nah, itu yang menurut gua bisa agama itu menggambarkan hal yang paling sederhana. Karena ketika Nabi Adam diturunkan kan ada ada suruhan dari iblis untuk mengikuti nafsunya si Hawa gitu, untuk makan buah kuldi ya. Akhirnya makan itu dan sudah dibilang kan Tuhan, Allah itu sudah melarang Nabi Adam. Akhirnya mereka dicabut fasilitasnya, anggaplah seperti itu gitu, dan diturunkan ke bumi supaya bertobat, anggaplah seperti itu. Dan itu pertama kali munculnya kebaikan dan keburukan. Bener gak? Betul. Nah, jadi kan yang seperti saya bilang kan, dalam kebudayaan kan kita melakukan pengorbanan itu kan menurut kita baik. Nah, dibenarkan oleh agama bahwa itu tidak benar. Makanya agama itu penting dalam hidup kita dari awal peradaban untuk mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk gitu. Soalnya kebudayaan menurut kita belum tentu baik menurut agama. Yang penting adalah fondasinya itu dari agama itu sendiri gitu ya. Yes. Ya, gitu intinya. Sebenarnya balik lagi ke manusianya. Manusia memiliki hak prerogatif untuk bersikap baik dan buruk ya kan. Tapi bisa dibilang free will ya, punya akal bebas. Gitu. Oh iya. Itu yang membedakan, makanya kenapa kita memiliki akal, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya ya kan. Seperti malaikat dan iblis. Iblis memiliki nafsu untuk menggoda kita saja tanpa melakukan hal-hal yang baik, sedangkan malaikat melakukan hal-hal yang baik terus gitu tanpa keinginan untuk A, B, C, D, F, G gitu ya. Sedangkan kita bisa keduanya. Iya, betul. Ya, gitu. Sehingga ya itu tadi diciptakan sebagai makhluk yang sempurna kan. Betul. Karena yang hal yang dijadikan kita sempurna itu yaitu free will ya ini. Kita bisa melakukan hal yang baik dalam hidup kita bisa melakukan hal yang buruk gitu. Terserah, tidak ada yang melarang gitu. Tidak ada yang melarang, tapi tidak ada yang melarang. Yang ngejudgment agamalah yang bakal jadi ininya patokannya, cara hidup baiknya seperti apa itu ada di agama. Betul. Nggak pernah tahu kalau misalkan memang tidak ada agama ataupun tidak ada yang mengajarkan kebaikan dan keburukan, mungkin maling saja menjadi orang yang baik gitu kan. Atau seorang koruptor gitu bisa dinyatakan baik gitu. Kalau misalnya memang tidak ada, sedangkan yang baik bisa jadi dianggap buruk gitu kan. Iya, bolak-balik akhirnya seperti itu. Oke. Itu kan kita berbicara mengenai awalnya dari peradaban itu harus dimulai dari agama, bukan harus dimulai, memang kita memulai itu dari keagamaan atau agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Nah, makanya sampai saat ini muncullah sebuah penghormatan atau saling menghormati satu sama lain. Karena yang gua tahu bahwa Tuhan Yang Maha Esa atau Allah kita itu menciptakan kita beragam dari suku, ras, agama dan lain sebagainya.
untuk saling mengenal. Maka dari itu kita harus saling menghormati. Nah, kita tarik sebuah kasus yang kemarin terjadi, mungkin kayaknya nggak cuman sekali 2 kali gitu ya. Ada sebuah larangan mungkin membuat ya memang agak sensitif ya, tapi ya kita harus berbicara, misalkan membuat sebuah rumah peribadatan buat agama lain selain agama Islam gitu kan, dan itu banyak sekali penolakan. Nah, menurut lo gimana tuh hal itu bisa terjadi? Menurut gue hal itu bisa terjadi ya karena secara kolektif orang-orang ini memiliki intoleransi gitu. Padahal kan dalam agama kita kan diajarkan kan toleransi itu apa dan bagaimana gitu. Tapi ya ini ada mungkin oknum-oknum yang meningkatkan nilai-nilai intoleransi sehingga orang-orang minoritas yang beragama minoritas itu tidak ada suara, itu tidak ada hak yang sama gitu. Padahal kan seharusnya setara gitu kan, hak kita sama hak kita sebagai yang beragama Islam dengan hak orang lain yang beragama lain memiliki hak yang sama, seharusnya kan seperti itu. Kalau kayak gini kan jadi kelihatan bahwa kita itu di mata masyarakat yang berbeda agama jadi kelihatannya kayak ini Islam tuh kayak intoleran, padahal mah enggak kan. Iya, betul. Seharusnya seperti itu. Iya, secara agama pun memang mengajarkan bahwa agamamu, agamaku, agamaku, dan itu yang terpatri dalam diri seorang muslim seharusnya gitu kan. Seharusnya. Artinya, seharusnya ya gue muslim, lu juga muslim mungkin gitu kan. Mungkin ya. Bukan membela atau bukan menyudutkan ya, tapi ya memang seharusnya dan pada intinya ya kita harus saling menghargai karena Al-Quran pun berbicara seperti itu. Ya, artinya bukan berarti kita membiarkan atau mengizinkan membuka sebuah rumah peribadatan itu berarti kita lari dari atau istilahnya kafir gitu ya, atau gimana ya yang paling gampang ya. Kita membangun buat mereka tuh bukan berarti kita ngikutin mereka, enggak. Iya, begitu maksudnya. Saya karena sulit sekali ya berbicara terkait hal itu karena sepertinya kita nggak mengenal untuk hal itu gitu. Jadi terbiasa di semua lini itu kita ngelihat ya rumah peribadatan kita aja muslim aja gitu. Sedangkan yang lain mungkin sedikit karena ya itu tadi harus ada izin ini, izin itu dan sebagainya gitu. Ya, jadi sehingga kenapa ya kok bisa gitu? Padahal dengan adanya rumah peribadatan mereka bukan berarti iman kita luntur gitu. Maksudnya kan agama itu adalah antara kita dan Tuhan gitu kan. Betul. Kalaupun misalkan kita berkhianat ya cuman kita dan Tuhan doang yang tahu gitu, sedangkan yang lain enggak gitu kan. Betul. Ya jadi secara konsep itu ya gue nggak habis pikir sih gimana sih caranya orang tuh orang yang lain itu bisa berpikir untuk melarang atau berdemonstrasi gitu ya untuk menolak itu. Kenapa ya? Selemah apa sih iman kita gitu sehingga kita melarang hal kayak gitu tuh. Ya kan? Selemah apa iman kita coba? Padahal mah ini kita ngomong kayak gini nih biar terbuka aja mata para pendengar ya. Iya, betul. Iya, kenapa gitu? Apa sih yang menyebabkan kita melarang rumah peribadatan selain muslim itu berdiri gitu? Mengapa gitu? Iya, bukankah beribadah atau memiliki sebuah kepercayaan sudah ada tertera gitu ya di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa gitu, bahwa kita harus memiliki atau memeluk agama ya sesuai dengan aturan dari pemerintah dan harus memiliki rumah peribadatan gitu kan. Kalau kita beribadah kan nggak mungkin tidak memiliki rumah peribadatan gitu kan.
Muslim pun sama memiliki masjid gitu. Harusnya gereja, vihara, kemudian kelenteng dan lain sebagainya ya memang dibangun kalau misalnya memang sesuai dengan di kelompok, misalkan di perumahan itu mayoritas beragama Kristen. Emang nggak salah nggak sih kita membiarkan mereka untuk menciptakan di sana gitu kan? Misalkan seperti itulah, anggaplah seperti itu karena ya misalkan kita agamanya Muslim, mayoritas Muslim, kita menciptakan masjid di dekat rumah kita gitu kan, biar beribadahnya dekat gitu kan. Secara konsep, secara logika kan seperti itu gitu ya. Iya. Kenapa ya? Makanya kita kayak misalkan contoh-contoh kayak misalkan masjid dan musola di Banten, masjid dan gereja di Banten kan ada tuh yang berdekatan ya. Kayak misalkan Masjid Agung. Vihara juga dekat kan? Iya, gitu kan. Itu salah satu menurut gue toleransi gitu. Dimana ketika masjid, ketika hari Jumat, Masjid Agung di Serang itu melaksanakan Jumatan sampai parkiran ke gereja gitu. Dan itu salah satu bentuk toleransi yang sangat mudah untuk kita lakukan gitu kan. Dan gereja pun mau membuka itu. Toh kenapa kita ke semuanya itu tidak melakukan hal-hal itu gitu kan, karena kita harus saling menghormati dan saling menghargai, karena ya kita memiliki agama yang oke lah berbeda, tapi tujuannya tuh sama gitu, memiliki versi kebaikan yang sama gitu, ya nggak sih? Iya, nggak ada yang dirugikan kan kalau kita melakukan hal seperti itu kan? Iya, karena agama pasti mengajarkan tadi gitu kan, kebaikan dan keburukan, ya kan? Pasti di agama-agama lain pun selain agama Islam pasti mengajarkan hal-hal tersebut. Nggak mungkin dong mengajarkan hal-hal gimana caranya mengkafirkan orang Muslim gitu kan, nggak juga gitu. Iya, balik lagi gini sih, itu adalah dakwah, ya kan? Dakwah mereka, versi mereka anggaplah mengkafirkan. Sedangkan bisa saja kita berdakwah kepada orang Kristen dan masuk ke Islam, bisa saja menganggap bahwa Islam juga mengkafirkan orang Kristen, bisa nggak? Iya. Iya kan, sehingga orang versi masing-masing dan itu yang memang kalau misalkan terbuka gitu, sebuka-bukanya bahwa wah ini orang Muslim nih mengkafirkan agama saya nih gitu, atau orang Kristen gitu kan, dan lain sebagainya lah, anggaplah seperti itu. Dan itu ya bisa saja terjadi gitu kan. Karena ya agama melakukan mereka melakukan dakwah dan orang Muslim melakukan dakwah juga gitu kan. Ada istilahnya kristenisasi, ada istilahnya muslimisasi gitu, bisa juga kan. Iya benar. Iya kan. Secara kalau misalnya memang kita buka-bukaan masalah itu kan bisa juga gitu, jadi lelucon aja gitu kan.